Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Anda pasti pernah menggunakan search engine Google untuk mencari informasi dan mungkin pernah melihat Google memprediksi kata-kata selanjutnya yang akan kalian ketik. Nah, prediksi tersebut adalah salah satu contoh dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mari kita simak selengkapnya ulasan mengenai kecerdasan buatan bersama rekan kami, Mona Azari. Pemirsa, sudahkah Anda mengenal artificial intelligence atau AI? AI merupakan teknologi yang merancang sistem komputer untuk meniru kemampuan intelektual manusia. Artificial intelligence atau AI ini merupakan kecerdasan buatan atau teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer dengan kemampuan meniru intelektual manusia. Nah, pemirsa, AI ini juga memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan juga efisien. Lebih cerdas tentunya dalam penggunaannya. Dan saat ini AI telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti search engines, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Cortana. Selain itu, pemirsa, pengembangan AI telah mencapai tingkat yang mengagumkan. Salah satunya adalah penggunaannya dalam kendaraan otonom yang memungkinkan kendaraan melaju dengan sendirinya tanpa campur tangan oleh manusia. Dan pemirsa, dari berbagai kemampuan yang dimiliki oleh AI, tentunya AI juga memiliki fitur utama yang paling sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas satu persatu, dan yang pertama, pemirsa, dari fitur AI tersebut adalah deep learning. Nah, deep learning ini merupakan kemampuan yang mampu mengenali teks, suara, gambar, dan data lain untuk memberikan wawasan ataupun prediksi yang lebih akurat. Contohnya pada platform YouTube ketika memberikan rekomendasi video yang sesuai dengan minat serta kebiasaan si pengguna. Contoh lainnya, pemirsa, pada fitur mengemudi otomatis pada mobil seperti Tesla, di mana deep learning menjadi teknologi utama yang memungkinkan mereka mengenali rambu berhenti atau membedakan antara pejalan kaki dengan lampu jalan. Yang kedua, kita akan membahas itu fitur yakni facial recognition atau pengenalan wajah. Dan fitur yang kedua ini, pemirsa, memiliki banyak kegunaan daripada fitur yang pertama. Salah satu contoh penerapan paling utama dan sederhana yakni Face ID yang digunakan untuk membuka ponsel atau gadget. Tak hanya itu, fitur ini juga dapat difungsikan untuk mengidentifikasi pelaku tindak kriminal, mencari orang, dan membantu investigasi forensik, mengecek kehadiran di sekolah, dan banyak manfaat lainnya. Dan yang ketiga yakni Automate Text. Ini merupakan salah satu fitur utama dan favorit yang digunakan. Biasanya, pemirsa, fitur ini dapat ditemui pada aplikasi Smart Home. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengatur berbagai aktivitas sehari-hari dan dapat dijalankan dengan otomatis melalui pengaturan penjadwalan. Sedangkan untuk di dunia kerja, otomatisasi tidak hanya akan meningkatkan efisiensi namun juga membantu mengurangi biaya keseluruhan dalam beberapa kasus, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman juga tentunya. Lalu yang pemirsa, yang keempat ada data ingestion atau penyerapan data. Ini adalah pengangkutan pengetahuan dari berbagai sumber ke media penyimpanan data yang sering diakses, digunakan, dan dianalisis oleh suatu perusahaan. Contohnya, dapat menganalisis data dalam jumlah besar dan membantu memberikan kesimpulan logis. Dan yang kelima, pemirsa, ini adalah cloud computing atau komputasi awan. Secara sederhana, ini merupakan metode yang digunakan untuk menyampaikan berbagai macam layanan melalui internet. Layanan yang dimaksud itu bisa seperti server, database, perangkat lunak, dan masih banyak lagi. Perusahaan yang menyediakan layanan komputasi awan ini memungkinkan seluruh penggunanya untuk menyimpan berkas di awan atau ruang virtual dari server jarak jauh. Selain itu, pemirsa, penggunaannya juga dapat mengakses seluruh berkas yang tersimpan kapanpun dan dimanapun selama memiliki akses internet. Dan yang paling penting dari fitur ini adalah pengguna tidak perlu berada di tempat khusus untuk mengakses berkas tersebut. Yang keenam, di sini ada quantum computing, merupakan kekuatan pemrosesan besar yang memiliki potensi untuk merevolusi berbagai sektor seperti penemuan obat, perakiraan cuaca, dan contohnya komputer kuantum ini dapat melakukan perhitungan rumit jauh lebih cepat daripada komputer tradisional.
Dan yang terakhir dari fitur AI adalah chatbots. Salah satu fitur yang cukup familiar ini menggunakan AI untuk memberikan respon otomatis dan interaktif dalam chats, baik dalam layanan pelanggan gitu maksudnya, dan juga aplikasi pesan instan. Hal ini dapat berjalan di berbagai seluruh seperti situs web, messenger, dan berbagai aplikasi lainnya tanpa memerlukan campur tangan manusia setelah diprogram. Nah, dari berbagai fitur yang kita bahas tadi tentu ada manfaat dari AI dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas satu persatu pemirsa. Yang pertama, manfaat dari sistem AI ini adalah meminimalkan kesalahan manusia. Nah, ini sebuah program komputer tentunya tidak akan membuat kesalahan jika diprogram secara benar. Tentunya keberadaan AI ini sangat bermanfaat untuk membantu mengurangi kesalahan manusia karena dapat mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang kedua manfaat dari AI ini, AI beroperasi 24/7 tanpa henti. AI bisa tersedia kapan saja ketika dibutuhkan dan dapat bekerja selama 24/7 tanpa istirahat serta tidak pernah merasakan yang namanya bosan seperti manusia. Lalu manfaat yang ketiga dari AI adalah membantu dalam pekerjaan berulang. Nah, hal ini bisa dilakukan secara otomatis. Dengan begitu manusia bisa bekerja lebih produktif tanpa merasa bosan akibat pekerjaan yang berulang dan menjadi makin kreatif. Yang keempat, manfaat dari AI ini adalah dapat mengambil keputusan dengan cepat dengan melakukan tindakan lebih tepat daripada manusia. Mesin bertenaga AI ini bekerja berdasarkan apa yang diprogramkan dan memberikan hasil lebih cepat. Manfaat dari AI yang selanjutnya adalah bantuan digital. Nah, kecerdasan asisten digital ini dapat menghemat kebutuhan akan sumber daya manusia. Contoh asisten digital AI yang dapat digunakan adalah ChatGPT. Layanan ini bisa merupakan program yang bisa mensimulasikan berbagai percakapan manusia. AI ini pemirsa, ia akan memahami percakapan dan memberikan jawaban dengan cepat. Nah, pemirsa, banyak sekali tentunya manfaat dari AI yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dunia teknologi berkembang pesat dan memiliki potensi yang luar biasa untuk membentuk teknologi masa depan. Maka setiap inovasi membawa keuntungan untuk kehidupan sehari-hari. AI memang berguna dan mempermudah manusia dalam menjalankan urusannya. Meskipun begitu, keberadaan AI dinilai harus memiliki regulasi dan kontrol ketat dari manusia sebagai pembuatnya. Hal ini bertujuan supaya AI benar-benar dapat memberikan manfaat secara efektif, namun pada saat yang sama juga dapat meminimalisasi dampak buruk atau negatifnya. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.